Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ayu Mufrianis channel. Selamat pagi teman-teman. Jadi orang masih pada tidur dan aku udah bikin konten. Nah, di video kali ini aku pengen berbagi tips untuk kalian para mahasiswa semester akhir, gimana caranya biar kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji kalian dengan aman, nyaman, dan tentram. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dulu di bawah. Juga jangan lupa untuk like dan berikan komentar terbaik kalian dan saran konten apa yang harus aku bikin selama bulan Ramadan ini. Oke, let's watch it. Tips yang pertama adalah hal yang paling pertama yang harus kalian lakukan adalah menguasai skripsi kalian. Jadi buat kalian yang sudah membuat skripsi dengan perlahan dan bertahap dan itu udah kalian hafal banget dan itu udah kalian kerjakan sendiri, kalian udah pasti nggak usah ragu lagi, skripsi itu adalah milik kalian dan pasti kalian yang paling tahu. Jadi jangan lupa untuk menguasai semua pembahasannya dan juga buku-bukunya, karena pasti dosen akan melihat kalian berapa persen kalian menguasai skripsi kalian. Karena yang harus kalian ketahui adalah kalau memang itu adalah skripsi kalian, yang ada di tangan kalian adalah skripsi kalian, kalian tentunya harus menguasai skripsi tersebut. Yang kedua adalah jangan pernah terlihat gugup. Ketika kalian menghadap dan berhadapan dengan dosen penguji kalian, jangan pernah terlihat gugup. Santai saja begitu, jangan tegang, jangan gugup. Pokoknya kalian tuh kayak, ya udahlah, ini tuh skripsiku, ini tuh kalian tuh cuman penguji dan aku yang paling tahu skripsi ini gitu. Jadi kalian mau gimana pun juga menguji aku, ya aku tetap tahu gitu. Jadi kalau misalnya kalian terlihat gugup atau terlihat tegang, kayak pasti dosen tuh mikir, "Ini ngapain sih anak kok takut banget," gitu. Padahal yang mau diuji tuh skripsinya dia, yang ngerjain tuh juga dia, kita juga belum tentu tahu gitu kan. Akhirnya tips yang kedua ini sangat penting, jangan sampai kalian terlihat gugup, oke? Adalah ketika kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji kalian, jangan terlihat ngotot dan jangan juga terlihat tidak yakin. Jadi ketika kalian mengungkapkan pendapat kalian, mengungkapkan apa namanya, perspektif kalian dengan jawaban-jawaban yang sudah ada di skripsi, kalian tidak boleh terlalu ngotot dan tidak boleh terlalu tidak yakin. Jadi kayak, kalau, jangan terlalu ngotot tuh kayak gini, "Saya yakin Pak, ini itu benar. Jadi kalau misalnya itu begini-begini hasilnya pasti begini." Pokoknya dia ngotot, pokoknya nggak tahu itu ternyata salah lagi gitu kan. Jadi akhirnya jangan terlalu ngotot gitu. Tapi jangan juga kebanyakan mungkin. Nah, mungkin ini bikin dosen kayak mikir, "Ini anak nih ngapain sih?" Gitu. Nah, ketika terlalu banyak kata mungkin, nih aku contohin nih, aku kasih, apa namanya, kasih contoh. Kalau misalnya kita ngomong ke orang, "Mungkin orang itu kayak gini deh, mungkin mungkin," itu tuh kayak, apa, nggak ada yang ngeril gitu di skripsi kalian tuh berarti nggak ada yang ngeril kalau kalian kebanyakan kata mungkin. Nah, tips yang ketiga ini adalah jangan terlalu ngotot karena siapa tahu ada hal yang ingin diperbaiki oleh dosen yang salah dalam skripsi kalian gitu. Dan jangan juga kebanyakan mungkin, kalau mungkin itu berarti ada banyak hal yang tidak pasti di dalam skripsi kalian, gitu. Adalah tips ini benar-benar harus kalian punya. Anggap aja skripsi kalian itu kalianlah yang paling tahu, ya emang kalian yang paling tahu gitu. Jadi ketika menghadap dosen penguji, mindset kalian tuh gini, "Ini skripsiku, ini aku yang kerjakan, ini aku yang paling tahu." Jadi dosen itu hanya dosen penguji gitu, nggak ada, pengaruh-pengaruhnya. Jadi pokoknya kamulah yang paling tahu, jadi jawab dengan baik, jawab dengan, apa namanya, apa yang sudah kamu pelajari dari skripsi kamu dan jawab dengan yakin tapi nggak boleh ngotot ya, yakin tapi nggak boleh ngotot ya, syaratnya itu. Nah, jadi
ya udahlah pokoknya kamu yang paling tahu lah, pokoknya dosen penguji tuh kayak lihat kalian cara ngomong kalian tuh kayak, "Oh ya, emang anak ini ngerjain skripsinya nih." Karena banyak banget kan anak-anak di luar sana yang suruh orang lain untuk mengerjakan skripsinya gitu. Hingga akhirnya asal lulus aja, asal lulus, begitu. Adalah ketika kalian berhadapan dengan dosen dan ditanya oleh dosen satu, dosen 2, dan dosen 3, saat berbicara jangan lupa untuk menatap matanya. Ini sebenarnya adalah salah satu trik untuk membuat dia yakin bahwa kalian adalah pemilik dari skripsi itu atau kalian adalah orang yang telah mengerjakan skripsi itu sampai tuntas. Hingga akhirnya kalian harus menatap matanya dan membuat dia yakin seakan-akan mata kalian tuh mengatakan bahwa, "Pak, saya sudah mengerjakan skripsi ini loh. Pak, yakin loh, saya ini udah selesai loh," gitu. Jadi kalian jangan kayak orang linglung, bingung gitu pas duduk dan ditanya tuh jangan kayak orang bingung. Pokoknya jangan kayak orang bingung lah pokoknya. Pas ditanya tatap matanya, ngomong dengan tenang gitulah pokoknya. Dan jangan lupa berdoa sebelum kalian mulai ujian dan setelah kalian mulai ujian, karena sebelum kalian mulai ujian kalian butuh doa untuk melapangkan dada kalian sendiri dan menzohirkan, menerangkan perkataan kalian agar dosen-dosen itu paham apa yang kalian maksudkan, dan jangan lupa juga berdoa setelah kalian melakukan ujian. Kenapa? Karena dosen tergantung Tuhan. Jadi mau ngasih nilai berapa tuh ya udah di tangannya dia udah. Oke guys, thank you for watching, itu aja sekian dari aku. Sekian dari aku beberapa tips biar kalian bisa menghadapi ujian skripsi kalian. Semangat skripsinya, kalian pasti selesai pada waktunya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.